mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Tujuan saya di sini adalah untuk mengerjakan tugas dari Ibu Jumeisi yang mengenai pengenalan MPASI yang menyenangkan untuk si kecil. Jadi sejauh ini Ibu sudah tahu belum sih apa itu MPASI? Belum sih, belum terlalu banyak. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi Ibu tentang MPASI, pengenalan MPASI untuk si kecil ini. Jadi MPASI itu adalah singkatan dari makanan pendamping ASI atau makanan pelengkap guna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi MPASI itu makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada si kecil. Nah, pada saat 6 bulan banyak bayi yang mengalami pertumbuhan pesat yang membuat si bayi lebih lapar dari biasanya. Nah, dan bayi pun akan semakin aktif ketika dia mulai menggunakan energi lebih banyak gitu. Nah, jadi Ibu sudah tahu juga belum bahwa kapan sih waktu yang ideal untuk memulai MPASI pada si bayi atau si kecil? Menurut saya di sini jadi waktu yang ideal untuk memulai MPASI itu adalah saat bayi berusia sudah memasuki usia 6 bulan. Namun selain itu ada beberapa tanda kesiapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada yang bisa dikasih makan itu ketika bayi sudah berumur 6 bulan itu kita perlu menyiapkan kayak si bayi ini harus bisa duduk tegak gitu loh, masih dibantu oleh orang tuanya. Lalu yang kedua sudah mulai tertarik melihat orang makan gitu ya Bu. Lalu yang ketiga bisa menggenggam dan memasukkan tangan atau benda ke dalam mulut si bayi gitu. Jadi kalau misalkan tanda-tanda ini sudah terlihat pada si bayi, berarti sudah siap dia untuk memulai perjalanan makan pertamanya gitu. Nah, jadi MPASI itu sebenarnya harus ribet Bu. Kita tuh bukan tentang menu yang rumit aja gitu, harus selalu mengikuti resep viral atau gimana, itu nggak harus Bu. Jadi kayak mudah caranya gitu loh, caranya itu mudah. Ibu bisa mulai dengan kayak bahan-bahan yang sederhana gitu, atau bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Jadi nggak perlu ngikutin resep yang harus ini harus itu tuh enggak ya Bu. Jadi kita tuh bisa menyiapkan atau membuat sedikitnya nasi tim atau bubur halus gitu. Lalu sayur kukus seperti contohnya kayak wortel, labu, dan bayam gitu. Lalu ini proteinnya tuh bisa dengan menggunakan daging apa saja Bu, daging ayam, daging sapi gitu, terus tahu, telur, tempe gitu. Jadi yang penting itu makanan tersebut itu teksturnya menyesuaikan si kecil ini Bu, menyesuaikan usia si kecil ini gitu. Di sini saya juga punya tips gitu agar cara Ibu untuk mengatasi MPASI yang tidak drama kepada si kecil itu, agar pemakan tidak berubah menjadi drama gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan sama Ibu. Jadi yang pertama itu jangan dipaksa ketika si bayi lagi pengen makan. Nah, jadi tunggu dia tenang dulu, tunggu dia lapar dulu gitu. Jadi kan dia kadang lagi memang usia gitu kan lagi belajar makan ya Bu, jadi dia belum terbiasa gitu. Jadi kalau hari ini belum mau, jangan dipaksa, mungkin coba lagi untuk si bayi agar dia lebih tenang terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin bisa dicoba di jam makan berikutnya, misalkan kayak di jam makan yang jam 10 pagi atau jam 12 siang nanti, tunggu dia tenang dulu Bu. Lalu tips yang kedua itu ada jadi Ibu tuh bisa menciptakan suasana yang menyenangkan buat si kecil ini gitu. Jadi mungkin ya pada waktu makan si kecil ini Ibu bisa menciptakan suasana yang biasa kayak Ibu menyanyikan dia gitu, terus memberi alat makan yang lucu agar dia lebih tertarik sama makanan ya, agar dia lebih mau makan gitu. Terus agar dia menarik perhatian si kecil juga gitu, atau membiarkan si bayi ini mencoba. Lalu yang ketiga itu makan bersama seperti ayahnya atau ibunya si kecil gitu. Jadi karena bayi itu senang sekali Bu yang namanya melihat orang tuanya makan gitu kan. Biasanya akan lebih sangat mencoba makanan ibu atau ayahnya juga gitu. Lalu
yang keempat itu ibu bisa memvariasikan menu secara bertahap, seperti boleh dimulai kayak misalkan mengkombinasikan dulu gitu makanan 2 sampai 3 hari kepada si kecil gitu. Lalu setelah itu jangan takut bayi bosan, yang penting menaikkan berbagai rasa dan tekstur sedikit demi sedikit berbeda. Iya kayak di sini saya cukupkan edukasi kali ini kepada ibu, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan kepada sedikit. Tapi sebelum itu saya boleh bertanya untuk evaluasi pemahaman ibu sejauh ini sebagai ibu 2 anak yang berpengalaman sudah MPASI anak pertama. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih Bu, umur di usia berapa anak itu udah usianya udah ideal untuk melakukan MPASI? Sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan. Lalu yang kedua itu kayak ketika si adik sudah bisa duduk yang tegak, walaupun dia masih bisa dibantu orang tua gitu ya. Lalu dia kayak lebih sering merasa lapar gitu, walaupun sudah dikasih makan. Ya, walaupun ibu sudah kasih ASI tapi dia masih merasa lapar. Nah berarti itu dia tandanya sudah siap bahwa dia udah siap melakukan perjalanan makan pertamanya ibu ya. Iya betul. Lalu pertanyaan yang kedua itu yang ibu ketahui mengapa sih kayak penting untuk mengenalkan tekstur makanan kepada si kecil? Yang ibu ketahui aja. Dan saya ketahui sih kalau makanannya tuh yang halus-halus ya. Ya lalu itu yang pertama tuh ya teksturnya yang menyesuaikan tekstur dan usianya si kecil gitu. Lalu di pemahaman ibu yang kedua, saya ingin bertanya lagi nih, mengapa sih penting untuk mengenalkan tekstur makanan secara bertahap kepada si bayi pada saat MPASI? Yang ibu ketahui itu bagaimana ya Bu? Yang saya ketahui sih yang bisa menggenggam dan memasukkan Tangan ke dalam ke mulut. Ya, lalu yang kedua, refleks menjalurkan lidahnya itu Bu. jadi jadi dia sudah mengenali makanan gitu ya. Rasa-rasanya. Ya, rasanya. Lalu yang kedua, yang ketiga, sudah mulai tertarik melihat ayahnya makan atau saya makan. jadi rasa ingin mencobanya itu lebih ada gitu ya Bu ya. Jadi bayi itu senang ketika melihat orang sekitar makan, jadi dia keinginan untuk makan juga gitu. Lalu ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, saya ingin mengetahui pemahaman ibu ini yang sejauh ini tuh yang ibu ketahui itu kapan sih waktu yang tepat untuk si kecil atau si bayi melakukan MPASI itu Bu? Ya 6 bulan ya Bu. Betul sekali ya. Usia 6 bulan lalu Ada yang mulai tegak gitu, mulai berdiri tegak walaupun masih dibantu ayahnya. Terus sudah mulai tertarik melihat bapaknya makan atau saya yang makan. Jadi rasa keinginan untuk mencoba kepada si bayi itu ada ya? Iya gitu. Baik. Bisa menggenggam dan memasukkan tangan atau makanannya ke mulut, Dalam mulut ya, bisa merespon benda yang ada di depan Iya, sekitarnya. iya. Terus refleks juga menjalurkan lidah ke adiknya yang berkurang gitu, yang selalu dilepaskan kalau rasanya tidak benar. Jadi dia sudah bisa merasakan tekstur rasanya seperti apa gitu. Jadi ketika dia merasa bosan, ya dan merasa makanan itu nggak enak, dia mau dia makan. melupek. Baik, terima kasih. Mungkin edukasi saya kepada ibu segitu aja. Mungkin edukasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu dan si kecil. Jadi saya berterima kasih kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.